Saya ciptakanlah snack sehat 100% roll oat, terbuat dari brown sugar, low fat, dan dia mempunyai positioning whey protein. Punya badan sehat itu tidak sulit. Salah satu contohnya berawal dari menyemil makanan sehat Minuscue. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mini. Tapi kira-kira kalau saya habis makan itu, saya juga bisa berotot kayak Mbak Mini nggak? Bisa dong, bisa. Sudah dipastikan bisa. Karena cetakan otot saya langsung ke situ. Udah ada DNA-nya maksudnya. Baiklah, langsung saja kita tanyakan kepada tim panelis. Gimana nih tim panelis, mau mulai dari Pak Rex nih? Silakan Pak Rex. Ya, mungkin kalau dari saya, ini produknya enak ya. Makasih. Apa namanya buat dicemil. Makasih Pak. Kalau satu box ini berapa kilokalori kira-kira? Di situ ada 20 gram per serving, sekitar 33 kalori. Untuk yang varian cornflakes ada tersebut. Oke. Nah, dari sisi branding, Yes. pertama kali saya lihat, saya pikir brandnya itu oat protein. Ya. To be honest. Karena dari tadi saya merhatiin, oh oat protein. Bagus juga namanya ya, to the point. Tapi ternyata kan varian produknya ya, bukan nama brand Minuscue-nya, betul nggak? Ya. Seperti itu. Nama produknya oat protein. Oat protein. Nama brandnya apa? Minuscue. Nama pabriknya Minuscue. Ya ini klasik ya, packaging ya. Maksudnya kalau kita punya varian produk, kan yang pengen dikenal tentu nama brandnya, ya bukan nama variannya. Gitu kan. Nah ini kebalik, ini variannya gede sekali, brandnya kecil sekali. Jadi kita semua juri pun berpikir bahwa oh ini nama brandnya nih, oh ternyata bukan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang teman-teman harus perhatikan ketika membangun punya brand atau punya packaging ya. Sebetulnya lebih suka Minuscue karena itu kan brand own ya. Jadi kan memang nama besar saya itu Mini Sujarwo sebagai atlet. Jadi orang itu akan lebih mudah mengingat gitu lah Minuscue. Karena Mbak Mini bikin makanan sehat dan semua orang mau makan ini kan punya persepsi, wah gue suatu hari pengen punya badan kayak Mbak Mini nih. Ini hanya dikasih tahu informasi gizi dan juga satu hari kalorinya tuh perlu berapa. Menurut saya nggak ada salahnya kalau dibikin semacam QR code yang bisa ke landing page dan dijelaskan, nggak usah secara detail banget karena orang kan ya mungkin nggak suka baca lah. Tapi orang-orang yang membeli ini sudah pasti ingin punya badan yang sehat. Jadi mereka pasti akan make an effort untuk ke situ gitu. Dan di situ tuh harus dijelasin. Dengan Anda mengkonsumsi snack ini, minum air segini, berolahraga seperti ini, ya semoga resultnya itu kelihatan gitu. Karena itu menurut saya sangat penting. Baik. Saya sebagai konsumen, saya beli ini buat apa? Bukan buat nyemil pasti. Buat jadiin badan gitu. Jadi harus ada guide-nya. Produknya surprisingly buat saya tuh setiap pergi untuk mau coba untuk menjadi lebih sehat dengan memakan protein, oh itu nggak ada yang enak gitu lah kira-kira. Saya kemana aja di dunia, bukannya di Indonesia selalu ya nggak jadi deh. Akhirnya saya makan yang membuat saya menjadi sedikit bukan binaragawan begitulah kira-kira. Tapi ini enak dan saya mengatakan enak karena betul-betul enak. Makasih. Dan saya kira ini juga bagus untuk bisa dikembangkan secara organik. Artinya ini kan bukan suatu bisnis yang sudah terstruktur. Tapi karena kebetulan bidangnya di binaraga dan banyak gym yang bisa bekerja sama dan tentunya ini akan menjadi suatu yang bagus untuk memulai bisnis ini. Saya kira yang penting support functionnya, di mana konsentrasi membedakan antara hobi dan juga produk yang harus disiapkan secara baik dan sebagai bisnis, karena ini tiga hal yang berbeda. Yang tentu membuat satu kerucut yang menyatu tapi berbeda untuk dilihatnya. Sebenarnya saya hanya mengingatkan bedanya antara hobi dan bisnis. Kadang-kadang kita berhobi itu one thing. Kalau bisnis kita harus mempunyai struktur yang jelas, tujuan yang jelas, dan juga bagaimana kita memajukan bisnis itu sendiri. Hobi kita bisa melakukan dengan senang hati, kadang-kadang dengan waktu yang luang. Dalam bisnis sebetulnya itu harus berbeda karena ini juga tanggung jawab kepada konsumen dan tanggung jawab kepada produknya. Saya hadir di sini, saya ikut Juragan Zaman Now
saya berharap para panelis bisa memberikan saya hibah berupa mesin cetak cookies 1 unit dengan harga 30 juta. Karena saya mempunyai tabungan 20 juta, itu saya tabung sedikit demi sedikit 1 tahun. Dan alhamdulillah berhasil dapat 20 juta. Serta profit sharing 20% dari net profit. Tadi kan pendanaannya 30 juta untuk alat produksi dengan bagi hasil profit 20%. Pertanyaan saya ini 30 juta dikonversi menjadi saham atau mbaknya lebih ke saya butuh pinjaman 30 juta nanti saya akan kembalikan dari net profit setiap bulan. Lebih ke pinjaman. Arahnya lebih ke pinjaman, bukan ke saham perusahaan gitu. Bukan. Gimana tuh jadinya? Pinjaman tanpa bunga. Sebenarnya 30 juta itu saya mengharapkan hibah. Oh. Tapi kok menawarkan 20% Iya. net profit sharing? Kalau hibah kan tidak menawarkan profit sharing dan semua. Dana hibah, ya alhamdulillah banyak juga diberikan oleh Juragan Jamano ya. Tapi sebetulnya yang kita inginkan adalah seorang entrepreneur bisa mencari akses to funding atau akses untuk modalnya sendiri dengan berbagai cara. Walaupun dana hibah itu adalah salah satu cara yang untuk mendapatkan uang juga gitu kan, tapi tentu saja tidak bisa terus-terusan. Sehingga harus clear sekali apa yang diminta, apa yang akan dilakukan dengan uang itu, dan apa rencana ke depannya. Itu yang kita ingin tahu.